Itu kalau disahin RUU ini jadi game changer. Yang berpotensi Yang korupsi, berpotensi, iya kan? Yang iya. mungkin korupsi kan yang punya kekuasaan dong, ya kan? Silahkan kita kasih lu forum persidangan, bisa nggak lu buktiin ini duit dari mana aja? Kembali lagi di konten politisi bersama orang pinter, orang politik, dan orang pinggiran. Yaitu saya Tretan Muslim, Kania, dan juga Bang Rian. Ya. Halo. The PSI Man. The PSI man, temennya Pac-Man. Iya. Bro Rian. Ya. Tapi Oke. sama PSI manggilnya bro beneran. Iya sih. Kultur kan, kultur. Oh. Tapi kadang-kadang capek ya. Kadang manggil nama, kadang mas, kakak. Tapi 80% waktu bro. Karena kalau nggak manggil bro di SP1. Nggak. Enggak, karena kalau mungkin awal ketemu, bro gimana bro? Mungkin keterusan bro, sampai udah berdua di kamar misalnya udah santai-santai. Bro gimana bro? So asik gitu. Pak Giring, maaf. Penilaian warga. Penilaian warga. Harus kita hargai. Aspirasi masyarakat ya. Dan kali ini di konten politisi ini kita akan membahas tentang hukuman para koruptor. Yang kemarin sempat Jaksa Agung kalau nggak salah yang bilang kalau korupsi di bawah 50 juta suruh Balikin dibebasin. aja. Balikin dan nggak dipenjara. Balikin uangnya dan udah. Dan juga ada wacana kalau korupsinya parah dihukum mati. Nah, bener nggak itu? Emang kalau nggak salah di negara Cina ya kalau nggak salah di Cina apa di mana? Korupsi Di Tiongkok ya. di Tiongkok dihukum mati. Iya. Berapa korupsinya yang sampai harus dinyatakan hukum mati? Teknis, jujur nggak tahu Teknis, sih. oke. Jujur nggak tahu sih. Tapi Tiongkok lakukan itu. Dan mau diterapin di Indonesia? Di Indonesia sekarang sih secara peraturannya emang bisa orang dihukum mati. Contoh kemarin korupsi bansos oleh saudara Karkwal. mau ngomong namanya tapi inisial J, Apa? Menteri inisial J. J. Karkwal. Ya, Nanti dimasukin di sini ya headline beritanya. iya, gitu aja. Jadi yang salah screen capture ya bukan kita. Jadi itu memang kalau melakukan korupsi di saat dalam konteks bencana seperti COVID itu sebenarnya bisa dapat tuntutan hukuman mati. Dan memang di awal oknum J ini tertangkap banyak yang bersuara ya udah ini saatnya lah KPK lu tuntut hukuman mati, tapi tidak terjadi. Belum pernah ada di Indonesia koruptor dihukum mati. Belum. Setahu gua belum. Setahu gua yang paling maksimal itu mantan hakim Mahkamah Konstitusi, namanya Akil Mokhtar. Itu hukuman seumur hidup. Jadi sampai dia nanti meninggal, entah tahu kapan, dia harus di dalam Di penjara. penjara terus. Yang katanya bagus penjara. Iya. Maksudnya kosannya. Oh, iya. Kalau Indonesia mah penjara koruptor mah adil semua. Adil, tidak ada penyimpangan. Fasilitas Tidak bisa keluar masuk. Iya. Nggak bisa pakai HP. Mata Najwa itu yang ngegerebek waktu itu ngegerebek apartemen kan? Apartemen sebenarnya. Kalibata, bukan Salah setting. bukan Beda, penjara ya. itu. Betul. Berarti di Indonesia belum pernah ada yang dihukum mati. Tidak yang gitu di Wakanda aja. Indonesia bersih semua. Nggak ada aneh. Betul. Tapi setuju nggak kalau ada koruptor dihukum mati, Pak? Kalau gua sih menganggap ya, Ya. ngapain sih orang korupsi? Sebenarnya kan bukan buat koboi-koboyan, mencari adrenalin atau apa, tapi kan buat duit ya. Buat duit ya sih. Orang korup buat bisa lifestyle-nya ala-ala, private jet, suap-suapan kayak seorang bupati itu. Atau bisa lifestyle-nya enak-enakan, anak cucunya juga meneruskan lifestyle private jet. Jadi kan duit, nyawanya di duit. Menurut gua kalau kita mau bikin orang kapok, bukan di penjarain fisiknya masuk di penjara. Karena kalau ini terjadi di negeri Wakanda kan bisa ada pelayanan khusus kan. Menurut gua lebih penting duitnya. Dibalikin. Jadi ini konsep, ini menjadi penting makanya rancangan undang-undang perampasan aset, Slim, kan. Jadi di Indonesia dari tahun 2012 sudah ada naskahnya. Tapi sampai hari ini baik dari pemerintah maupun DPR nggak mau bahas-bahas. Kalau ini disahkan, Jadi memang lebih takut dengan ini daripada hukuman mati. Lebih takut itu ya. teruji. Jadi bukannya di Indonesia, di secara global pun kan PBB ada lembaga yang mantau anti korupsi nih. Ya. Mereka aja bilang di websitenya, kalau soal penjara korupsi sih oke. Tapi konsep pelacakan aset
dan penyitaan aset itu tuh mandek di semua negara kebanyakan. Hmm. Karena nyawa alias duitnya ini emang kebanyakan nggak mau dikerjain, nggak mau ditindak. Kalau RUU ini disahin, Slim, misalnya gua nih, Ya. anggaplah gua pejabat korup, mungkin gaji gua take home pay 30 juta Ya. sebagai pejabat tiap bulan 40 juta. Ya. Tiba-tiba di rekening gua ada 350 miliar. Ya. Pasti kalau RUU ini disahin, nanti akan ada penyelidikan oleh jaksa, langsung ditelusurin, nanti gue dipanggil. Varian, sementara kita bekuin dulu ya 350 miliar ini ya Pak. Ya. Silahkan kita kasih lu forum persidangan, bisa nggak lu buktiin ini duit dari mana aja. Oh kalau mungkin gue bisa bilang, oh saya gaji segitu doang, tapi saya punya warisan banyak banget. Bisa dibuktikan, ya udah dibalikin. Tapi kalau lu nggak bisa jelasin harta dari mana, itu disita buat negara. Terserah negara mau pakai buat apa, bikin panti asuhan lagi, kayak bangun sekolah. Itu kalau disahin RUU ini jadi game changer. Tanpa harus memenjarakan yang korup, misalnya Rian itu. Jadi Riannya nggak ada penjara badan. Tapi nyawanya atau uangnya itu yang kalau nggak bisa dijelasin, itu disita buat negara, dibalikin buat rakyat. Top itu. Itu lebih penting ya? Lebih penting, Sorry, Pak. emang koruptor yang ketangkep itu, yang aku tahu biasanya didenda kalau nggak salah ya? Ya, Didenda, ya. berapa? Ya. Tapi dendanya itu kan kayaknya tidak sebanding Ya. dengan, sorry, yang dikorupsi itu ternyata nggak dikembalikan. Iya. Sorry, serius. Ya, saya ya, nanya nih, ya, saya kan ya. Iya, itu warga- juga yang kita bingungin Ya, ya, memang ya. warga, ketika saya kira dikembali misalnya yang Ya, ya. korupsi EKTP, Ya. berapa miliar, Ya. aku kira itu udah dikembalikan, Ya. terus plus di atas itu denda. ada denda. Ya, ya. dendanya di penjara. Ya, ya. Lah emang ini nggak dikembalikan? Jadi contoh Fuad Amin, Anda kenal tetangga? Tahu Bupati Bangkalan. Bangkalan. Ya. Mudah-mudahan tetap bisa pulang kampung aman, saudara. Mudah-mudahan. Nggak apa-apa kan dia memang sudah terbukti. Terbukti. Maksudnya Bukan kata Rian, bukan kata Muslim. Bukan, Iya. Bukan. Bukan Atau ini opini kata kita Rian lah, bukan sendiri. kata Muslim lah. bukan, Iya, bukan. iya. Kata PSI lah. Iya, yang jelek-jelek lo kasih ke kita aja. Misalnya Pak Fuad Amin. Iya. Pak Fuad Amin itu terpidana korupsi. Iya. Dan kalau nggak salah, harta dia yang disita itu ya itu tadi 350-an eman itu. Padahal dari secara gaji kan nggak mungkin. Iya. Jadi pidananya dulu ketemu, lalu KPK menggunakan ini undang-undang pencucian uang. Jadi sebenarnya ada nih bos, kalau dalam konteks Oke. pidana korupsi, buktiin dulu korupsinya, Hmm. baru pakai undang-undang pencucian uang. Oke. Nah Fuad Amin begitu dipanggil periksa nggak bisa menjelaskan 350 M ini diambil semua. Tapi kan ribet bos. Kalau pidana kan mesti kumpulin alat bukti dulu, TSK-in dulu, belum nanti Iya. operasinya bocor lewat oknum sini sama sini berbagai warna itu gitu kan. Ribet kan bos. Iya. Dan yang bisa disita juga paling yang emang terkait langsung sama pidananya ini. Oh, yang terkait langsung. Betul. Dan ini juga ada yang agak ngehe nih. Gue dengar cerita dari teman gue di dalam situlah aparat penegak hukum. Mm-mm. Koruptor nih, Mm-mm. anggaplah dia penjara sekian tahun. Ya. Ini juga jelek. Paling rata-rata 2-3 tahun doang, Pak. Nggak kapok lah. Belum dapat remisi Iya segala macam. juga. Udah nggak kapok lah pasti. Tapi yang ngehenya adalah ada nih koruptor Mm-mm. penjara, tapi dikasih denda. Denda berapa? 1 miliar. Mm-mm. Kalau kata hakim, kita kasih tambahan denda ya 1 miliar. Kalau kamu nggak mau kasih ke negara 1 miliar, kita tambahin penjara kamu 3 bulan, 6 bulan. Ini koruptor, milih gue di dalam. Wah, ini pasti dari Republik Wakanda nih. Karena nyaman dalam penjara nih. Slim. Iya, iya. Jadi makanya nyawanya tuh di uang. Koruptor itu nggak mau duit yang udah dicolong itu diambil lagi, nggak mau. Karena dia ini duit gua, Jadi- Pak. Hasil percolongan gua, jangan diambil dongs. Iya. Ada gitunya. Slim. Oke. Kacau kan? Jadi mentalitas korupsi itu memang nyawanya tuh di duit. Jadi kalau kita mau cekek korupsi, jangan penjara badan, nggak kapok. Penjara cuma 3 tahun di Republik Wakanda bisa happy gitu kan. Mendingan ya udah. Jadi disita uangnya tanpa harus penjarain dia. Lu di luar aja, tapi lu turun kelas. Biasanya Range Rover ya lu mobil ya nge-grab dulu lah ya gitu. Gitu. Iya. Gitu. Menurut gua ya, Oke. mungkin gua salah, tapi Iya, itu iya. sih. Nah, Sayang sih. Tapi misalnya kan tadi belum disahkan tuh. Iya, bahkan belum dibahas. Dibahas pun belum, Pak. Dibahas? Bahas pun Ya belum. mungkin ada yang usul, shh. So suci. Gitu. Aduh. Maksudnya, ya gini sekali lagi, saya ini orang awam, tapi denger ide kayak gitu lo bagus loh. Harus. Kita nggak butuh dia di penjara, mending
Lu nggak penjara tapi duit itu lu balikin dulu. Betul. Dan itu nggak betul, bisa ya? betul. Dan itu setuju kan Slim. Jadi gue juga sebenarnya tanda kutip menghimbau teman-teman yang dulu turun ke jalan buat membela KPK. Kalau kita ibaratkan ini perang ya, membuat Indonesia bebas korupsi. Perang kita di KPK, mungkin sekarang kita kalah. Ya KPK sekarang tiba-tiba ada Mars KPK, lo lihat berita hari ini belum? Belum. Ketua KPK Firly Bahuri sekarang di KPK ada Marsnya gitu, Bos. Terus yang bikin Marsnya itu masih ada hubungan dengan Firly ada, Bos. Jadi udahlah KPK sekarang tuh lebih buruk dibanding dulu. Dan gue juga mungkin secara pribadi salah nggak bersuara soal KPK kemarin. Tapi kalau ini perang, kita oke lah KPK kita kalah. Tapi RUU perampasan aset ini justru menurut gue game changer yang harus dibela oleh teman-teman yang turun ke jalan. Tagih itu, Bos. Silahkan kalau menurut gue pribadi ya. Ini atas nama suara gue pribadi ya. Jangan dikit-dikit tapi memang aneh sih kalau hukum itu tadi kan bisa diganti pidana penjara tuh udah paling aneh menurut gue. Kayak gue tuh bilang waktu itu di satu konten gue bilang coba lu bayangin misal temen lu utang nih sama lu ya. 10 juta gitu misalnya ya kan. Terus lu tagih nih. Mana duit gue udah setahun nih gak balik-balik gitu kan. Terus temen lu bilang, tukar gue di rumah aja deh. 3 tahun gimana? Kayak sementara 10 jutanya udah muter nih. Udah jadi berbunga. Asli. Kan aneh ya sebenarnya logika kayak gitu ya. Asli. Tapi karena menurut gue flow-nya memang ada di titik pembuatan hukumnya itu sendiri. Hukum untuk pejabat dibuat oleh pejabat gitu. Emang begitu? Ya iyalah kan mereka karena yang kita milih dia jadi pejabat kita. Iya, Nah, itu karena tadi korupsi mereka juga. maksudnya kan yang berpotensi. Itu statement Anda paling berani di konten hari ini. Yang berpotensi. Jadi ya kita nggak bilang yang korupsi sih, tapi yang berpotensi korupsi. Iya kan? Yang mungkin korupsi kan yang punya kekuasaan dong, ya kan? Yang duduk di dalam ya kan kekuasaan. Nah, tapi pembuatan hukum juga memang oleh yang duduk di kekuasaan ini gitu. Nah, menariknya tuh mungkin nggak tahu ya, tapi nggak ada negara di dunia ini yang memisahkan itu juga ya. Memang di mana-mana ya gitu. Memang ya, karena demokrasi kan. Mau nggak mau, kalau kita biarin, kalau kita negara kecil kayak kota negara yang masih kecil, mungkin bisa semua negara kita ngumpul yuk. Slim lo ada komentar apa? Kan ada komentar apa? Tapi kan kita kan kompleks, jadi ada konsep perwakilan kan. Cuma yang masalah hari ini siang jadi wakil ini kagak nyambung main di bawah nih, Bos. Lebih ikut titipan-titipan. Nah, itu loh. Kayaknya itu dan masalah sebenarnya kita sih kalau dalam konteks korupsi menurut gue bahkan belum sampai situ. Problemnya belum sampai pada titik di mana dia mewakili kepentingan rakyat atau enggak. Tapi kan ini kepentingan dia versus suatu aturan yang menjaga kepentingan dia, yang mengkoridorkan kepentingan dia. Jadi kayak supposedly kita punya suatu rule of the game gitu, aturan main yang bikin si para pemain ini dalam suatu koridor gitu kan. Nah, masalahnya aturan main ini dibikin oleh si pemain ini dan ditegakkan oleh si pemain ini. Nah, makanya tadi kan jadi make sense ketika Rian bilang di dunia ini pada stuck semua nih aturan itu. Tapi menarik. Good point kan ya, good point. Tapi gue juga baru kepikiran, sebenarnya dalam konteks demokrasi yang sehat ada cara untuk cross check itu. Peradilan sebenarnya. Jadi kalau di dalam kekuasaan ini nih saling jodoh untuk bikin peraturan yang menguntungkan dia doang, kita punya misalkan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau aturannya bukan dibikin tapi justru nggak dibikin, emang bisa dituntut juga. Kalau nggak dibikin, exactly. Kan? Jadi dibiarin. Pantas nggak dibahas. Exactly. Kalau dibikin, kita bisa JR gitu kan. Kita bisa minta. Jangan dibikin. Kalau nggak dibikin ya udah jadi status quo gini-gini. Exactly. Happy gitu. Nah, makanya di banyak negara tadi jadi. Kalau ada yang mau bikin Muslim dari partai, misalnya Partai Lucu Indonesia. PLI. Terus hari pertama kan, saya buat suci gitu. Penyitaan aset. Iya, perampasan aset. Perampasan langsung di-kick dari grup WhatsApp. Langsung di-kick. PSI udah di-kick WhatsApp grup DKI tuh, udah sering tuh PSI di-kick. Bukan cuma itu, nanti ambang batas parlemennya dinaikin jadi 30%. Jadi partai PLI nggak bisa masuk-masuk. Jadi Partai Lucu Indonesia waktu thresholdnya 4% masuk. Anda jadi ketua fraksi, Anda ngemeng begitu. Besoknya election berikutnya 8%. Udah Anda tersapu nggak masuk lagi. Tapi dinaikin. lagi kan saya warga umum yang menentukan, misalnya kita spesifik ke Undang-Undang Perampasan Aset itu yang memutuskan itu siapa? Jadi DPR bersama pemerintah. DPR sama pemerintah. Bersama pemerintah. Jadi harus bareng, Bos. Nggak bisa undang-undang dibikin hanya DPR atau undang-undang dibikin pemerintah doang, nggak bisa. Harus bekerja sama. Dua-duanya harus approve, bukan cuma kerja sama, tapi harus sign. Dalam hal tertentu pemerintah bisa Slim jalan sendiri kalau dalam keadaan genting, namanya perpu. Peraturan pemerintah berganti undang-undang. Pemerintah jalan sendiri
tapi di musim sidang berikut harus setujuin juga kok sama DPR. Jadi intinya harus tetap berdua-dua ini setuju, Pak. Ya makanya itu kan sangat krusial. Maksudnya kenapa yang menyadari Anda doang gitu? Maksudnya mereka banyak orang nih apa memang Ya, Ya memang jadinya kecurigaannya ke sana kan. Maksudnya private jet. Gitu. mungkin buat teman-teman sekarang kalau lewat Senayan, lewat gedung DPR itu mulai diteriak-teriakin. Ya. Menurut gua gitu. Jadi kalau mau bikin gila-gilaan mulai RUU perampasan aset. Gue juga pengen ikut demo deh kalau gitu deh. Sebelumnya ada ya selain tadi belum pernah dibahas, tapi terakhir ini kedengeran nggak Pak? Maksudnya di mana gitu? Jadi kedengeran. Jadi sempat dari sisi pemerintah. Jadi gini, seingat gue ya, RUU perampasan aset ini kan dibuat naskahnya oleh PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Ini yang ngecek money laundering segala macam lah. Bagus nih. Yang ngebikin PPATK, KPK bagus banget. Nah, kendalinya jadi di unsur pemerintah. Nah, kayaknya tuh pemerintah di beberapa tahun sering tuh RUU perampasan aset. Ya udah deh kita masukin ke DPR ya buat jadi prioritas. Tapi last minute gone. Hilang gitu aja. Hilang terus. Kemarin sempet tuh hampir, tapi entah bagaimana gone. Ya. Gitu. Bagaimana kita tidak curiga? Enggak, kita positif. Enggak lah, kita positif. sangat optimis. Ya. Tapi itu bagus. Optimis. Maksudnya ini jangan Anda ada yang ngomong. Anda kalau Anda yang ngomong dikira ada berantem lah nanti. Iya. Saya warga lokal. Orang Bintaro nih, KTP Bintaro. Saya ingin menghimbau kepada pemerintah ya kalau Anda mendengar ini. Ini ada usul dari saya sendiri. Bukan dari orang PSI. Dari saya Tretan Muslim mengusulkan kepada pemerintah ada solusi bagus buat koruptor yaitu RUU perampasan aset. Karena sekali lagi kalau di penjara tapi uangnya nggak balik atau apalagi dihukum mati, saya tidak setuju dihukum mati. Bukan soal kemanusiaan. Dia mati ya udah selesai, tapi kekacauan yang dia buat brengsek kan. Siapa yang membereskan ini? Iya, tapi kalau jangan dihukum mati, jangan di penjara, disuruh kerja aja gimana kalau dia? Gitu. Asli, iya betul. Jadi dia dipaksa kerja nggak digaji. Asik tuh. Iya dong, dia suruh jadi Ghazali everyday, suruh selfie aja sampai menjadi mayat. Jangan harganya lebih gila dibanding Ghazali kan. Karena ada story-nya kan. Ada story. Dulu dia private jet, suap-suapan, tiba-tiba dia Ghazali everyday. Oh iya, dia selfie-nya di private jet, tiba-tiba di kosan campur ya kan. Kosan campur bangke. Begitu ya, berarti ya semoga lah didengar. Soalnya balikin duit pun sebenarnya nggak cukup. Kayak yang sekarang lagi berkembang kan tadi tuh wacana apa yang 50 juta itu ya. Jadi korupsi sampai 50 juta tuh apa di bawah 50 juta boleh balikin aja gitu kan. Masalahnya kan bagaimanapun juga uang itu bisa menghasilkan uang. Jadi yang bagus itu memang bertumbuh pada aset, bukan bertumbuh pada uang, bukan nilai uang yang diambil gitu atau nilai cashnya, karena dia bisa berputar lagi, terus jadi ada penambahan nilai di sana gitu. Nah makanya emang bermasalah juga, bahkan ngembaliin cash doang tuh juga udah bermasalah. Karena gitu. misalnya dia korupsi 50 juta, tapi kan udah diputer ini usaha ini. Harusnya yang disita semuanya, nggak cuma 50 juta aset doang. yang didapat dari situ. Justru itu makanya UU-nya tuh perampasan aset. Bukan pengembalian dana. Betul. Jadi perampasan aset. Jadi konteksnya itu dalam hukum internasional di PBB fokusnya di unexplained wealth. Kekayaan yang nggak bisa dijelaskan. Datanya dari mana nih? Jadi kan semua orang berhak kaya. Kalau lu memang gajinya sebulan 200-300 juta, ya lu silakan lah private jet. Tapi kan kalau gaji lu 20 juta, private jet kan udah nggak masuk nih. Masuk akal ya. Unexplained wealth. Unexplained wealth nih kalau Anda ditanya, nggak bisa jawab tuh bukan berarti Anda gagap ya kan? Iya. Saya nggak tahu. Sensitif, saya nggak mau ngomong itu. Anda yang berani. Iya. Rezeki dari Allah. Nggak boleh, harus aja nih. Nggak usah dibahas, ini rezeki. Boleh. Dan sebenarnya bagus, tidak membuat penjara kita penuh juga. Karena RUU perampasan aset itu adalah penindakan korupsi secara keperdataan sebenarnya, bukan pidana. Jadi dia nggak fokus memenjarakan orang, tapi bekukan dulu yang nggak bisa dijelaskan, biar nggak bisa diputar-putar seperti katakannya, dikasih waktu di dalam pengadilan menjelaskan, kalau nggak bisa jelasin, selesai Anda. Sita, masukin ke negara. Nanti negara bagus tuh kalau mungkin ada satu semacam earmark khusus di Kementerian Keuangan, dana tampungan korupsi. Nah, mungkin ini bisa dikaitin nih dengan cara gimana caranya preventif korupsi. Mungkin kita bikin edukasi gila-gilaan masif lewat kurikulum anti korupsi gitu loh. Atau lebih bagus lagi mungkin funding buat new politicians.
Iya, buat bahkan orang-orang yang mau masuk ke politik tapi nggak punya modal misalnya, Tapi- dan Betul, udah betul. ketahuan bagus. Iya. Karena nih menarik kan ya, nyinggung soal politik. Gue pernah satu forum sama orang KPK, forum resmi. Iya. Gue nanya gini, Pak, misalkan anggaplah saya bupati daerah X, saya lagi menjabat, Iya. saya tahun depan mau nyalon lagi periode kedua. Pasti kan sih butuh dana kampanye. Dana kampanye bukan buat sembako, buat bayar relawan, cetak poster, cetak billboard, itu kan tetap ratusan juta, bahkan 1-2 miliar Iya. paling nggak harus keluar dong. Tapi kan tentu nggak semua orang bisa terlahir kaya sebagai kepala daerah. Iya. Gajinya juga paling berapa sih? Kan dia harus mulai fundraising, kalau istilah politik demokrasi fundraising. Tapi kalau aturan sekarang, Rian nih mau maju periode kedua, gue cuma bisa fundraising di masa kampanye betulan. Udah telat. Masa kampanye kan harusnya masa udah berlarinya kan. Iya. Bukan masa lu buat nabung fundraising. Nabungnya, ya. Jadi makanya banyak yang terjadi sekarang karena aturan inilah banyak orang yang jadi blur antara dia sebelum dia kampanye itu nih duit buat fundraising atau duit dia buat korupsi gitu ya. Jadi harusnya menurut gua sistemnya juga dirubah. Fundraising harus dibuat sebelum masa kampanye dan terbuka aja gitu loh. Karena kalau sekarang benar kalau kita bikin oke, perampasan aset, politisi nggak bisa nyari duit aneh-aneh lagi, tapi problem soal sumber dana politik dari mana nih harus diselesaikan juga. Kalau nggak nih susah juga. Akan tetap dia akan bermain-main juga, Bos. Akan tetap dia akan unexplained wealth tadi. Iya, iya. Gitu. Mungkin awalnya dia bilang memang buat fundraising, tapi begitu dia lihat ya enak juga nih. Iya kan, lama-lama beli Ferrari juga gitu loh, Bos. Tapi kalau bikin transparan mungkin jelas. Oke, anggaplah biaya kampanye kepala daerah boleh fundraising maksimal berapa? 10M. Anggaplah misalnya agak radikal. Ya Iya. udah, sebelum dia masa kampanye dia bisa fundraising 10M, transfer jelas pajaknya. Jadi udah dia pas kampanye yang buat billboard Iya, apa, karena kalau cetak kaos. Pas di masa kampanye fundraising, telat. waktunya mepet. Mepet, Nggak Bos. bakal. Dan cetak Nggak bakal. cetak poster Nggak juga agak lama. Asli, cetak kaos se-express-expressnya berapa lama? Iya, ngedesain juga Exactly. kecuali desain-desain sayap gitu pasti agak gampang. Makanya banyak di mana-mana. Oh. Banyak ya? Banyak. Nah, tapi Di warung aku- ayam di maksudnya. warung ayam ya saya Warung ayam. Ya. Sabana maksudnya. Setiap warung ayam ada kepak ya. Kepak fried chicken. Oke. Jadi aku baru ingat juga tadi Bang Rian bilang koruptor itu kalau di penjara, dia kan di penjara makan juga. Bayangin koruptor yang sudah merugikan negara masih dibiayai negara gitu. Iya. Anak kosan aja loh. Asli. Anggaplah ya. Nggak dibayar negara loh, anak kosan loh masih nyari makan di nikahan orang kadang-kadang. Betul. Ini koruptor Curhat. udah mencuri duit negara, Iya. masih diurus negara. Iya. Disiapin air minum, air mandi, makanan. AC-nya juga dibayarin. Oh, kalau itu yang Penjara campur. Gitu. campur ya, Wakanda itu. Jadi mending nggak di penjara, ya aku sih usul itu. Iya. Dia disuruh kerja, Iya. duitnya buat negara. Cocok. Gitu. Jadi selain asetnya dibalikin, dia dipaksa kerja. Misalnya benerin sekolah yang retak karena duitnya dikorupsi. Tergantung. Nah, dia kerjain itu. Tergantung dia korupsinya bidang apa. Ya. Misalnya dia bidang EKTP, Ya. dia dipaksa suruh motokopi KTP orang. Ya lucu juga. Gara-gara itu kita masih fotokopi KTP di negara ini. Tapi tanggungan dia gimana, Slim? Apa? Kalau misalnya nanti dia ternyata dia adalah sumber pendapatan buat keluarganya, Mm-mm. terus dia disuruh kerja nggak dibayar, kita malah ketambahan ada orang-orang miskin keluarga baru aja. nih gimana? Jadi Cerdas problem sih baru kan? Susah juga ya. Gini aja deh buat teman-teman, kita hukumnya kita polling SMS gimana? Tuan J, Mr. J, Mr. J. Karkwal Karkol ya. di polling, mau diapain nih gitu. Warga bisa SMS kayak Dangdut Academy gitu. Iya. Oke, jadi Oke. terakhir nih yang soal korupsi di bawah 50 juta dibebasin. Iya. Aku pernah nonton orang bikin video katanya sidang korupsi itu makannya biayanya banyak juga, bener nggak? Orang Paling itu nggak buat pengamanan ya. Pengamanan katanya polisi. Kayak. kalau kata dia, jadi kalau dia korupsinya di desa gitu, dan kasus itu harus dibawa ke provinsi, itu kan ada jaksa yang jalan, ini yang jalan, Iya, itu juga membengkak berarti. Iya, itu kok. Biaya persidangan tuh biayanya gede ya sih? Biasanya umumnya itu sih memang buat di setiap perkara pasti ada biayanya, termasuk Iya. buat jaksa jalan, polisi jalan tuh ada uang yang resmi ya. Memang harus akan keluar duit, tapi pastilah ya itu sih udah kondisi yang given ya menurut gue Slim. Iya, Given. iya, Tapi menurut gue kalau itu jadi alasan
udahlah korupsi 50 juta balikin aja tuh nggak bener juga. Nggak bener juga. Karena itu ya semua hal itu akan dibuktikan dari perkara kecil sih. Jadi kalau kita dari sisi negara aja udah menganggap korupsi kecil itu nggak apa-apa, rusak Pak. Karena udah konsep soal percolongan tuh udah cacat sejak awal menurut gue. Atau mungkin kalau di bawah 50 juta sidangnya dipercepat, bukan malah nggak dihukum. Betul. Dia kan korupsi 4.999.000 berarti. Betul. Kurang 100 rupiah, 100-nya permen lagi. 100 permen. Oke, teman-teman, segitu aja nih. Ya. Politisi episode korupsi, ada yang mau ditambahin kan ya? Sudah Ada. cukup. Bang Rian, Kita terima kasih. sama-sama mendukung RUU perampasan aset. Nah, itu dia. Ayo, DPR. Yuk. Perang berikutnya. Bukan Bang Rian, bukan PSI, bukan Kania. Saya Tretan Muslim mendukung apa tadi? RUU perampasan aset. RUU Kaum Deadwood, ayo harus di belakang RUU perampasan aset. Perampasan aset. Semoga segera disahkan. Oke. Kalau begitu saya Tretan Muslim, Kania dan Bang Rian pamit. Sampai ketemu di Politisi selanjutnya.